Tuhan, kita mau beri yang terbaik. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, hanya kesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanya Semua bersuka cita, amin. yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang mulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya, beri yang terbaik. Kasih-Mu, Yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Mu, Kau berkesudahan kekal selamanya. kini ku Hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. mari semuanya lompat bagi Dia. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya yang termulia, berkenan bagimu, dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya, Mari nyatakan. beri yang terbaik. Semua bertepuk tangan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur dan beri yang terbaik bagi-Mu. Beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu beri segalanya. Haleluya. Baik hanyalah bagimu, yang termulia,
segalanya bagi kami Tuhan. Semuanya. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku mengagungkan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan bagimu Tuhan. Mari angkat tangan menyatakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yeah, yeah. haleluya. Haleluya, Shalom Army of God. Shalom Army of God. Senang sekali berjumpa di ibadah online Army of God regional Jateng dan DIY. Sekalipun setiap Army of God ada di rumah masing-masing, tetap siapkan hati yang terbaik ketika memuji menyembah Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan. Nanti responi juga setiap firman yang ada. Yes, amin, haleluya. Dengan semangat pastikan setiap AOKers mendapatkan sesuatu di sepanjang ibadah hari ini. Haleluya. Dan buat AOKers yang baru kali pertama mengikuti ibadah online, mari juga yang tergabung, yang belum tergabung di Connect Group, yang mau join bisa nanti juga bisa menghubungi di nomor WhatsApp 08 222 3000 390, karena kami rindu mengenal Anda lebih dekat lagi supaya Anda juga bisa bertumbuh dimanapun Anda berada.
Dan sebentar kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Bagi AOK yang memberikan persembahan bisa melalui nomor rekening yang sudah sesuai gereja lokal masing-masing, dan juga bisa di scan QR code yang sudah ada juga. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ibadah yang ada. Kami rindu untuk mengalami Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. Kami mau dikenyangkan, kami mau diubahkan Tuhan. Di setiap kami Tuhan, dan kami juga bersama-sama memberikan persembahan kami. Ini persembahan ucapan syukur kami, ini yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan bagi Dia, haleluya. Amin. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang Tuhan bersamamu.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Haleluya Tuhan. Bapakku, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Amin. Lawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan dengan segenap hati kita, ku kan tenang bersamamu. Bapa, sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, ku kan tenang bersamamu. Bapa, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Engkau menjagai kami setiap generasi muda-Mu ya Tuhan, tak luput daripada anugerah kasih setia Tuhan. Bukan hanya Tuhan melawat orang-orang tua, orang-orang dewasa, bahkan anak-anak muda dimanapun kami berada. Engkau melawat kami, menjaga hidup kami. Kami meyakini Tuhan anak-anak muda yang menanti-nantikan Tuhan. Kami akan terus terbang dengan kekuatan seperti sayap burung Raja Wali. Menghadapi badai sekalipun kami tak takut, kami tak khawatir. Bahkan kami bisa terbang mengatasinya. Bukan karena kekuatan kami, toh kekuatan generasi muda kami terbatas. Tapi karena kami mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu bersabdalah, berbicaralah kembali. Ajari kami generasi muda-Mu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan lewat firman Tuhan. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Lawat setiap umat-Mu, kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang bersyukur, bersuka cita atas hari ini, katakan sama-sama haleluya. Amin. Shalom generasi muda dimanapun kalian berada. Saya berdoa, Pastor Bernard berdoa supaya kasih setia Tuhan senantiasa menjagai hidup kalian semua. Tadi waktu doa, ingat Yesaya 40 dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang itu akan terbang terus seperti Raja Wali. Kekuatannya seperti sayap pada burung Raja Wali menghadapi badai. Dia berjalan gak letih, dia berlari gak lelah. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan kita sih. Apalagi kekuatan kita generasi muda, manusia terbatas. Tapi karena sumber kekuatan yang tak terbatas yaitu Tuhan sendiri ada dalam hidup kita. Nah sepanjang waktu-waktu ini kita berbicara mengenai Amsal kehidupan atau Proverbs Living Series. Dan khusus hari ini Pastor Bernard akan menyampaikan materi yang begitu penting yang Pastor Bernard beri judul Loneliness Kills. Kesepian atau kesendirian ternyata membunuh. Apalagi waktu-waktu pandemi kayak begini. Ketemu dengan teman sahabat kita sangat terbatas hanya lewat online. Tapi orang tua keluarga kita ada di sekeliling kita bukan? Tapi bagaimana kalau kita juga di rumah atau mungkin di rumah kos-kosan di tempat kontrakan gak ada keluarga, gak ada orang-orang di sekeliling kita. Hati-hati perasaan kesepian sendirian yang sangat merugikan kita. Generasi muda gak boleh kalah dengan perasaan yang kayak begini, gak boleh baperan. Tetapi lihat anugerah Tuhan, hari ini firman Tuhan akan mengajar kita dengan begitu indah, dengan begitu manis. Untuk kita bagaimana mengatasi kesepian, kesendirian dan melihat justru rencana dan kehendak Tuhan. Kita lihat seorang hamba Tuhan yang namanya Elia. Seorang yang gak diragukan pelayanannya tapi ketakutan dan pengen mati. Kenapa coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19. Mulai ayat yang pertama. Seseorang yang hebat sekalipun namanya Elia. Takut mati karena kesepian, karena kesendirian. Dan dia berkata, cabut saja nyawaku. Itulah sebabnya loneliness kills. Kesepian, kesendirian itu sangat membunuh. Mengerikan sekali. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama.
ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ada kata-kata membunuh semua nabi dengan pedang. Kayaknya kok sadis sekali ya. Apakah Alkitab firman Tuhan mengajarkan sadisme? Bukan. Waktu itu di mana peradaban manusia belum semaju sekarang. Orang berbicara pasti dengan kekerasan. Pasti dengan pedang. Dan begitu hal yang mengerikan ketika nabi-nabi Baal waktu itu membawa umat Tuhan tersesat. Sehingga meninggalkan Tuhan. Kengerian yang luar biasa mengerikan. Membuat umat Tuhan bisa terjauh terpisah dengan Tuhan. Dan pada akhirnya bukan hanya mati di atas muka bumi. Tetapi juga mati di dalam kekekalan. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang mati binasa, tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Bukankah menuju kematian yang kekal? Jadi bukan menunjukkan sadisme. Tapi menunjukkan bagaimana keadilan Tuhan, bagaimana waktu itu peradaban manusia memang berbicara mengenai pedang dengan pedang begitu. Nah tapi dikatakan Elia setelah menyelesaikan tugas itu. Nah Elia itu diceritakan begitu luar biasa. Ini seorang laki-laki, seorang pria yang berani gak takut mati. Bahkan dicatat dalam Alkitab kita ada 10 mujizat yang entah dia lakukan atau Tuhan menyertai dia. Ada 10 gak nanggung-nanggung dan bukan mujizat pilek sembuh begitu. Bukan, ini mujizat yang hebat-hebat, yang spektakuler. Pastor Bernard catat nih, ada 10. Yang pertama Elia di tepi sungai Kerit. Waktu itu kering, lapar. Elia dipelihara sama burung gagak. Burung pemakan daging malah membawa makanan buat Elia. Mana bisa. Tapi itu mujizat yang dia alami. Yang kedua, Elia dan janda Sarfat. Dia ketemu seorang janda miskin, tinggal punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Dia berkata kalau kami buat roti dengan minyak dengan tepung, setelah itu kami mati karena gak punya makanan. Elia berkata buatkan dulu untuk aku dan lihat. Buli-buli minyak dalam buli-buli itu gak habis, tepungnya gak habis-habis. Itu mujizat kedua. Mujizat ketiga, anak janda yang sama itu mati. Elia membangkitkan kematian. Membangkitkan anak-anak atau anak muda atau anak kecil yang mati itu. Mujizat yang keempat, dia turunkan api dari langit. Dia berhadapan dengan 400 nabi Baal. Dia menghina nabi-nabi, coba panggil itu Allahmu, dewamu, coba suruh turunkan api. Enggak turun-turun api. Tapi Elia ketika berdoa, bum, langsung korban bakaran itu dan mesbah-mesbahnya atau tempat untuk membawa atau menaruh bakaran itu sama semuanya angus semua. Dibakar api dari langit. Yang kelima, dia turunkan hujan. Elia berdoa 3,5 tahun gak hujan. Kalau gak hujan cuma sehari 2 hari, kebetulan. Gak hujan sebulan 2 bulan mungkin lagi musim kemarau. Ini 3,5 tahun. Lalu 3,5 tahun berikutnya dia berdoa, hujan turun. Ini orang yang sangat luar biasa. Lalu mujizat yang ke-6, dia jalan 40 hari 40 malam. Gak pakai istirahat, cuma makan sepotong roti. Dia istirahat sebentar 2 hari, lalu jalan 40 hari 40 malam. Yang ke-7 dia beritahukan kemenangan Israel atas Aram. Ke-8 menyampaikan nubuatan hukum bagi Ahab dan Isabel waktu itu raja dan ratu. Ke-9 membakar orang dengan kata-kata. Bukan karena ini sadis dan jahat juga. Yang ke-10 membelah air ketika dia mau dipanggil Tuhan. Bayangkan ini Elia, namanya seorang pria ini. Gak takut mati, lakukan mujizat, bahkan gak tanggung-tanggung 10 mujizat. Entah dia lakukan atau Tuhan lakukan bagi dia. Ini orang hebat, ini orang perkasanya bukan main. Kematian aja dia gak takut. Anak tadi janda itu dia bangkitkan. Tapi heran, dengan perkataan seorang wanita saja dia bisa gemetar. Kita perhatikan ayat yang kedua. 1 Raja-Raja perikop yang sama, pasal 19, ayat yang kedua dan ketiga. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Perhatikan, Elia seseorang yang dengan Tuhan itu Tuhan sertai. 10 mujizat menyertai, gak nanggung-nanggung. Dia gak takut kematian, dia gak takut kelaparan. Tadi mujizat yang Pastor Bernard ceritakan ada 10, turunkan api dari langit, belah air, bangkitkan orang mati. Dia dipelihara, janda itu gara-gara membuatkan roti buat dia, minyaknya gak habis-habis. Bayangin, minyaknya gak habis-habis, tepungnya gak habis-habis. Tapi dia takut dan gentar. Berhadapan dengan 400 nabi Baal, dia gak takut. Malah dia bunuh semua tadi dalam ayat yang pertama. Cuma dengan seorang wanita saja, dia takut, dia gemetar. Kok bisa-bisa terjadi perubahan yang demikian? Kok bisa-bisa dia langsung takut? Dia gak percaya diri. Padahal tadi 10 mujizat Tuhan sertai dengan cara yang luar biasa. Meskipun beberapa mujizat setelah peristiwa ini sih. Tapi bayangkan kenapa dia begitu ketakutan. Kenapa dia begitu akhirnya seperti kekuatannya hilang. Jawabannya ketika dia menjawab Tuhan. Kita lihat, kita lompat sedikit 1 Raja-Raja 19. Ayat 10. Dan ayat 14. Ketika Elia ditanya Tuhan, ketika dia ketakutan. Dia ke Gunung Horeb, singkat cerita. Dia ditanya Tuhan, ngapain sih kamu di sini? Dia menjawab demikian. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Perhatikan kalimat berikutnya ini. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dan Tuhan bukan hanya tanya sekali. Bukan berarti Tuhan gak yakin dengan jawaban Elia. Atau bukan berarti Tuhan gak dengar jawaban Elia. Tuhan tanya, lo ngapain kamu kok di sini di Gunung Horeb? Dia berkata, aku berlelah-lelah sendirian. Aku cuma seorang diri. Yang lain yang takut akan Tuhan gak ada. Tuhan tanya lagi, kamu ngapain di sini? Bukan Tuhan itu gak yakin dengan jawaban Elia. Atau bukan Tuhan itu lupa. Ditanya ayat yang ke-14. Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Kalau tadi ayat 10 jawaban pertama Elia, ini jawaban kedua. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku 2 kali. Tuhan tanya pertanyaan yang sama. Elia jawab jawaban yang sama. Dia berkata seorang diri. Dia merasa kesepian, dia merasa sendirian, loneliness. Itulah yang dia membuat dia takut. Padahal mujizat tak kurang-kurang Tuhan sertai dalam hidupnya. Maut, kematian yang paling mengerikan buat orang pun dia bangkitkan anak janda Sarfat yang mati itu. Tapi begitu dia kesendirian, kesepian, seperti kekuatan itu rontok. Tuhan tanya 2 kali, bukan Tuhan gak yakin jawabannya atau Tuhan tadi tidak memperhatikan jawaban pertama. Tuhan mau ingetin dia. Sebetulnya dia tidak sendirian karena Tuhan menyertai, pasti nanti kita lihat caranya bagaimana mengatasi kesendirian. Yang kedua nanti kita akan lihat bahwa bukan hanya dia sendirian. Ada sekian banyak orang juga yang takut akan Tuhan. Hanya Elia saja tidak melihat atau dia merasa berjuang sendirian. Loneliness kills. Generasi muda, jangan terlalu dibawa perasaan yang bagaimana. Tahu nggak? Kalau engkau merasa sendirian, engkau itu sebenarnya nggak sendirian. Pertama, Tuhan itu pasti ada. Cuman kita saja yang seringkali mengabaikan. Kedua, ada komunitas, ada orang-orang yang care dengan kita. Ada orang-orang yang peduli dengan kita, ada gereja yang peduli. Mungkin kau berkata keluargaku, orang tuaku, bahkan saudara kandungku gak peduli. Mungkin kau ditinggalkan mereka. Jangan pahit hati juga, jangan kutuki mereka. Justru doakan satu saat mereka kenal Tuhan atau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi ada Tuhan yang menyertai, ada keluarga-keluarga rohani, ada sahabat-sahabat rohani, ada pemimpin-pemimpin. Sehingga membuat engkau tidak sendirian. Elia yang perkasa, mujizat menyertai, tiba-tiba kekuatannya rontok ketika dia merasakan sendirian. Dia berkata, aku seorang diri saja Tuhan. Tuhan tanya, ngapain kamu di sini? Aku giat loh Tuhan, aku aktif loh. Aku giat membela namamu. Tapi aku seorang diri. Kesendirian, kesepian membunuh kita. Hati-hati dengan perasaan yang demikian. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang keempat dari 1 Raja-Raja 19. Kita akan baca terus perikop yang sama. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat.
Tetapi ia, yaitu Elia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia yang lakukan mujizat. Elia menurunkan api dari langit. Elia yang barusan membunuh ratusan nabi dengan gagah perkasa, dengan keberanian, dengan keyakinan, punya confident. Tuhan panggil. Tiba-tiba rontok kekuatannya, tiba-tiba pengen mati. Dia berkata, Tuhan cukuplah. Dia pakai tanda seru. Ambillah nyawaku, aku ingin mati. Kesendirian, kesepian membuat orang itu pengen mati. Membuat orang itu pengennya bunuh diri. Hati-hati. Kalau kita merasa kesendirian, kesepian, roh maut itu mengincar kita, mengancam kita. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti tadi doa. Ketika saya berdoa di awal sebelum firman tadi dibagikan, saya teringat generasi muda, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40, katakan ayat 30. Orang itu akan terbang dengan kekuatan sayap seperti pada burung Raja Wali. Dia akan berjalan tak pernah lesu, dia berlari tak pernah lelah. Karena Tuhan menjadi kekuatannya, demikian kekuatan Tuhan. Mau Tuhan berikan di dalam hidupmu generasi muda. Jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Engkau tidak sendirian, Tuhan menyertai. Ada keluarga rohani, ada pemimpin, ada komunitas. Oleh karena itu yang mengikuti ibadah, saat ini juga yang belum punya komunitas, segera pastikan dirimu terkoneksi dengan komunitas yang sehat dan yang tepat, yang benar. Karena sebetulnya engkau gak pernah sendirian. Siapa bilang kita sendirian, kesepian? Tidak. Tuhan pasti ada dengan kita. Dan ada orang-orang Tuhan kirim di sekeliling kita. Dia menuntun, menyertai kita. Elia, seorang yang gagah perkasa, rontok kekuatannya. Dan satu saja yang dia inginkan, dia itu ingin mati. Sebuah penelitian daripada medical, dimuat dalam Medical News Today, dikatakan loneliness a bigger killer than obesity. Obesity atau kegemukan adalah pembunuh juga. Sakit jantung, kegemukan pembunuh nomor 1, nomor 2 di dunia. Tapi katanya loneliness lebih membunuh daripada penyakit kegemukan. Bukan berarti anak-anak muda kita tidak menjaga fisik kita. Perhatikan juga kesehatan fisik. Apalagi ya kalau yang tubuhnya mengembang ke kanan dan ke kiri. Yang mengembang ke kanan dan ke kiri itu firman Tuhan kemahnya, pengaruhnya harusnya. Badan kita pun generasi muda perlu dijaga. Perlu dikelola dengan baik. Supaya nggak jatuh atau nggak sakit. Karena sakit penyakit di dunia lebih banyak yang karena gaya hidup yang salah. Bukan karena virus sih. Ya COVID-19 ini virus yang juga membahayakan, kita harus menjaga diri. Tapi gaya hidup kita lebih membunuh. Dan ada yang lebih membunuh lagi dibanding itu, namanya loneliness. Menurut Medical News Today. Loneliness a bigger killer. Pembunuh yang lebih besar. Bahkan menurut penelitian mereka, ada dua macam nih. Ada yang namanya social isolation. Yang kedua adalah loneliness. Ada dua macam nih. Social isolation itu artinya adalah kita memang kekurangan kontak dengan orang lain. Itu namanya social isolation. Tapi kalau loneliness itu adalah feeling emotionally disconnected. Jadi betul-betul perasaan yang terpisah dari orang. Kalau social isolation itu betul-betul tidak punya hubungan dengan orang lain. Tapi kalau loneliness itu perasaannya emotional disconnected. Jadi loneliness itu belum tentu dia gak punya orang lain atau gak kenal orang lain. Tapi dia merasa saja perasaannya secara emosi gak terkonek dengan siapapun juga. Dan menurut penelitian para dokter, para medis, baik social isolation, tidak punya koneksi dengan orang, ataupun punya koneksi sebetulnya tapi merasa tidak punya koneksi, loneliness, dua-duanya sama-sama membuat kesehatan kita menjadi buruk. Kondisi jiwa kita menjadi buruk. Dan itu riset secara ilmiah. Perhatikan, ternyata begitu mengerikan kesendirian, begitu mengerikan kesepian. Dan diteliti oleh para ahli, demikianlah bahayanya. Bahkan lebih membunuh, lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit, bahkan daripada kegemukan. Yang merupakan pembunuh, salah satu pembunuh nomor 1 juga di dunia, atau bahkan sakit jantung mungkin. Tapi perhatikan,
bagaimana kita menemukan jawaban, kita menemukan jalan keluar. Alkitab kita adalah firman Tuhan yang menuntun kita ketika hati kita diarahkan kepada firman-Nya. Maka kita selalu menemukan jawaban demi jawaban. Dan saya berdoa, Pastor Bernard berdoa tidak ada seorang pun anak muda yang merasa sendirian. Kalau social isolation, sekarang sih bukan social isolation, social distancing. Karena memang membatasi supaya tidak terjadi penularan virus corona COVID-19 yang semakin heboh lagi. Tapi kalau engkau merasa social isolation, gak punya teman siapapun juga. Ada baiknya mulai membuka diri. Apalagi komunitas yang sehat. Di gereja ini kita punya komunitas yang sehat namanya Connect Group. Kita terkoneksi satu dengan yang lain. Sempurna gak sih? Enggak sempurna komunitasnya. Kenapa gak sempurna? Karena isinya kita ini yang gak sempurna. Tapi bukankah firman Tuhan mengingatkan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Yang merasa social isolation, gak punya koneksi betul dengan seseorang atau dengan beberapa orang. Terkonek yuk. Dan yang kedua yang loneliness. Punya sih teman sebetulnya tapi hanya karena emosi atau hanya karena perasaan saja. Jangan dibawa perasaan yang demikian. Perhatikan bagaimana Elia akhirnya mengalami kemenangan, mengalami kunci daripada loneliness-nya itu. Kita lanjut ayat yang kelima. Perikop yang sama, 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Sampai ayat yang ketujuh, perhatikan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tadi kan dia pengen mati, lalu dia kecapean, dia tidur. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berpaling pula. Ayat yang ketujuh, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Menyentuh dia lagi serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yang pertama yang Tuhan lakukan buat Elia adalah disuruh istirahat dan makan yang cukup. Jiwa dengan tubuh, dengan roh, semuanya itu ada sangkut pautnya, gak bisa dipisahkan. Itulah manusia. Kita terdiri dari tubuh yang kelihatan yang kita bisa pegang, bersifat material. Dan imaterial atau sesuatu yang gak kelihatan, roh dan jiwa. Itu manusia. Komplit, ada yang bisa dipegang, ada yang tidak bisa kita lihat atau tidak bisa pegang. Berbicara mengenai roh dan jiwa, perasaan kita. Nah satu dengan yang lain saling kait mengait. Sehingga treatment buat Elia, yaitu dia disuruh rest, suruh istirahat dan suruh makan. Kayaknya kalau yang satu ini ya, apalagi kalau kita di dalam social distancing ini banyak di rumah. Kayaknya soal istirahat dan makan kita gak kurang-kurang. Makan melulu. Karena kegiatan kita yang kurang waktu-waktu ini ya. Sudah 1 bulan lebih. Dan bahkan mungkin waktu-waktu lebih terus. Gak tahu sampai kapan. Kayaknya makan dan tidur kayaknya sudah cukup. Tapi kesehatan tubuh kita sangat berpengaruh. Kondisi jiwa atau jiwa mempengaruhi tubuh kita. Pokoknya setiap bagian hidup manusia itu saling kait mengait. Antara roh jiwa, antara tubuh semuanya kait mengait. Dan Tuhan menyelesaikan pertama kali urusan soal fisik dulu. Kalau kita gak kurang-kurang istirahat dan makan, ya puji Tuhan kita bersyukur. Tapi nanti nih, kalau pandemik berakhir, lalu kita punya aktivitas, lalu kita fisik tidak dijaga, baik istirahat dan makannya, ingat hari ini firman Tuhan mengajar kita. Karena kondisi jiwa, kondisi roh kita juga nanti pokoknya saling kait mengait dengan tubuh kita juga. Jadi Tuhan mengurusi dulu bagian yang ini nih, fisik dulu. Karena apa? Karena memang Elia waktu itu kelelahan. Dia seorang nabi, pekerjaannya banyak, barusan dia heboh berhadapan dengan ratusan nabi, barusan mendatangkan api dari langit, barusan berjalan jauh, dia memang butuh tidur dan butuh makan. Jadi tubuh ini harus di dalam kondisi yang tepat, yang baik pula. Saran Pastor Bernard, memang kalian masih muda sih. Anak muda itu kekuatan tubuhnya luar biasa, tidak mudah capek. Lalu seringkali juga gak dijaga begitu karena merasa usia masih panjang, gak perlu dijaga. Salah. Pastor Bernard saran sih bagi generasi muda, jaga tubuh kita dengan baik. Karena tubuh ini aset, salah satu aset yang berharga, bukan hanya uang.
Bukan hanya harta, tapi tubuh kita juga aset yang berharga. Kalau kita sakit-sakitan, susah kita menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Karena nanti juga jiwa atau perasaan kesendirian juga ada pengaruhnya dengan tubuh kita. Tubuh yang lelah, tubuh yang kurang makan juga bisa pengaruh. Beda kalau puasa ya. Puasa karena memang sengaja tidak makan atau mengurangi makan, mengatur jadwal makan dan minum karena lebih banyak berdoa. Beda dengan puasa. Tapi perhatikan kondisi fisik kita. Nah setelah bahkan 2 kali Elia disuruh makan, enak banget ya. Bangun tidur, makan roti, minum air, tidur lagi. Malaikat bangunin lagi, bangun dan makan lagi. Ini enak banget ini. Mirip seperti kondisi kita ya. Di rumah makan tidur melulu. Tapi kalau sudah pandemik ini berakhir, jangan lupa kondisi fisik harus diperhatikan. Kadang kita bisa emosional, bisa gampang marah, gampang tersinggung begitu. Padahal kita merasa, loh aku orangnya gak kayak gitu loh. Ternyata kita kecapean secara fisik. Rasanya gak bisa mikir ya, padahal IQ tinggi, IP mungkin bagus. Kok kayaknya gak bisa mikir? Iya, kurang istirahat. Perhatikan kondisi fisik. Kalau hari-hari ini banyak waktu untuk tidur dan makan berarti cukup. Nanti kalau pandemi ini berakhir, kalau sekiranya menemukan kondisi begitu jangan lupa. Yang kedua, bukan hanya soal fisik Tuhan urusin. Yang kedua, ini adalah menjadi fondasi, lihat perhatikan ayat 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Kemana? Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Hal yang pertama yang Tuhan urusi adalah fisiknya dulu, karena dia memang kelelahan. Disuruh rest, istirahat, suruh makan yang banyak. Setelah itu gak selesai, belum selesai bagaimana cara mengatasi loneliness. Dia harus ketemu Tuhan atau masuk di dalam hadirat Tuhan. Akhirnya dia berjalan kemana? Ke gunung Allah dulu, ke gunung Horeb. Sebelum akhirnya nanti setelah ke gunung itu dia menyelesaikan tugasnya kembali. Tapi dia harus nyambung dulu sama sumber kekuatan yang tak terbatas yaitu Tuhan. Lalu lanjut ayat yang ke-11, pasal yang sama. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah itu datanglah angin gempa, gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat yang ke-12, dan sesudah gempa itu datanglah api, bum. Tapi tidak ada Tuhan juga dalam api itu. Dan sesudah api itu, perhatikan, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah, baru Tuhan berbicara. Tuhan kita bisa perhatikan di dalam Alkitab kita. Dia melakukan perkara-perkara ajaib. Dia melakukan perkara-perkara besar, ya kita setuju. Seperti angin yang angin badai yang gak bisa ditahan oleh siapapun. Itulah Tuhan kita juga. Tuhan kita seperti gempa membuat orang gemetar. Ya itulah keperkasaan Tuhan kita. Tuhan kita seperti api, bum. Dialah Allah yang begitu dahsyat. Tapi Tuhan kita juga. Dia datang, dia berbisik dengan lembut. Seperti angin sepoi-sepoi. Dia tahu kalau kalian sedang mengalami kesendirian. Dan dia tidak menunjukkan dirinya sebagai Allah yang kuat gagah perkasa. Dia menunjukkan dirinya sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Dia menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala. Dia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang care, yang peduli dengan kita. Meskipun dia juga adalah singa dari Yehuda. Meskipun dia Allah yang perkasa melakukan mujizat ini dan itu. Bumi gemetar ketika Tuhan ada, Tuhan datang. Tapi dia juga begitu lembut. Yang ingin merangkul setiap kita yang merasa sendirian. Elia tak perlu dijumpai Tuhan dalam angin keras. Dia tahu Tuhan seperti angin itu. Dia tahu Tuhan seperti api yang membakar. Barusan saja dia menurunkan api dari langit. Tapi Elia butuh keteduhan dalam hati. Dan Tuhan berbisik. Tuhan berbisik di dalam hatinya. Angin sepoi, sepoi. Angin yang lembut itu. Tuhan pribadi yang lemah lembut. Yesus berkata, mari kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Dalam Alkitab bahasa Inggris. Belajar daripadaku kata Tuhan Yesus. Sebab aku rendah hati dan lemah lembut dan jiwamu akan dapat ketenangan.
Tuhan datang kepada Elia. Mendahului sebelum Tuhan datang angin sepoi-sepoi. Ingin menunjukkan kepedulian. Ingin menunjukkan bahwa Tuhan care. Bahwa Tuhan tahu pergumulan kita dari hati yang paling dalam. Mungkin kita gak bisa cerita, saking gak bisa ceritanya permasalahan tekanan dalam hidup kita. Kita bingung mau cerita sama siapa lagi. Ke Tuhan pun mungkin kata-kata kita terbatas cuma meneteskan air mata. Dia pun ngerti bahasa tetesan air mata kita. Bahkan ketika kita curhat sama Tuhan atau curhat kepada sahabat kita pun. Kita kehabisan kata-kata mungkin untuk menjelaskan pergumulan kita. Dia tahu. Dia datang. Didahului angin yang sepoi-sepoi basah. Dia pribadi yang lemah lembut. Yesus berkata, mari kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kau banyak di rumah. Makan tidur, tadi main game, nonton dan lain sebagainya. Meskipun saran Pastor Bernard lakukan hal yang produktif, belajar, buka wawasan. Tetap terkoneksi dengan orang-orang dan semuanya. Meskipun kita bisa bangun tidur kemudian makan, hanya begitu saja kegiatan kita. Tapi tahu nggak, kekuatan kita bukan hanya dari situ, meskipun fisik kita perlu kita jaga. Tadi Pastor Bernard katakan di hal yang pertama. Mungkin kita merasa kayaknya suasana di rumah baik-baik aja. Tapi diri kita bisa merasa kesepian dan jauh. Merasa tak seorang pun yang mempedulikan kita. Meskipun gak ada masalah yang datang menimpa kita hari ini. Biarkan Tuhan juga datang dalam hidup kita. Yang letih lesu berbeban berat. Mungkin gak lelah atau letih secara fisik, tapi letih, lelah hati dan jiwa kita. Dia datang, angin sepoi-sepoi basah itu berbisik dengan lembut, hari ini izinkan saya dipakai Tuhan. Hanya untuk menyambungkan pesan Tuhan saja. Tuhan mau berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kamu. Hidupmu aman di dalam tanganku, kata Tuhan. Engkau gak sendirian. Tuhan berbisik dengan lembut kepada Elia yang baru saja melakukan mujizat perkara besar. Tuhan bertanya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, apa yang kau lakukan di sini? Lalu Elia mulailah curhat yang tadi, aku bekerja segiat-giatnya dan lain sebagainya. Cuman aku seorang diri tadi yang Pastor Bernard baca ayatnya. Itu jawaban Elia. Tapi Tuhan mau menghampiri diri kita juga. Bagi orang-orang yang kesepian, kesendirian. Tuhan berbisik lembut, engkau gak sendirian. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Selain Tuhan mengurusi fisiknya daripada Elia. Dikasih makan dan dikasih rest, dikasih istirahat. Yang kedua adalah harus hati jiwa kita terkoneksi dengan Tuhan. Seperti tadi Yesaya 40 yang Pastor Bernard kutip. Bahwa kekuatan kita anak-anak muda akan jadi letih dan lesu. Katanya teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang naik seperti Raja Wali pada kekuatan sayapnya. Berlari tak akan menjadi lelah, berjalan tidak akan pernah menjadi lesu. Anak-anak muda didahului ayatnya akan lelah, letih dan tersandung katanya. Apakah itu juga kondisi kita hari ini? Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, wait upon the Lord. Akan menerima kekuatan baru. Seperti Elia naik ke Gunung Horeb. Untuk kembali lagi terkoneksi dengan Tuhan. Dia hamba Tuhan yang sibuk sekali. Di bawah dia ngurusin ini dan ngurusin itu. Jangan lupa terkoneksi kembali kepada Tuhan. Dia harus naik ke gunung Allah, Gunung Horeb itu. Naiklah ke gunung Tuhan itu. Gunung yang mana? Maksudnya saat teduh. Maksudnya yang mana? Cari Tuhan di dalam doa. Gunung yang mana yang harus kita daki? Maksudnya adalah baca Alkitab kita. Itulah gunungnya. Bukan gunung betulan secara fisik. Naikilah gunung Allah itu. Carilah dia. Tuhan berkata, carilah aku. Maka aku berkenan ditemui, maka kamu akan menemukan aku. Mendekatlah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendekat kepadamu. Naikilah gunung Horebmu. Bukan gunung betulan. Tapi saat teduh kita, doa kita, ketika kita baca Alkitab, kita sebenarnya sedang naik gunung Tuhan. Supaya frekuensi hati kita sama dengan frekuensi hatinya Tuhan. Engkau akan mendapati kekuatan itu, kekuatan yang tak terbatas. Tuhan menjadi kekuatan yang terbatas, tak heran kita berlari gak lelah, berjalan gak pernah lesu. Karena dia kekuatan yang tak terbatas itu. Hari ini dia berbisik lembut di dalam hatimu. Dia berkata engkau gak sendirian. Sekali-kali aku tak pernah meninggalkan, kata Tuhan. Dia berkata aku turut bekerja dalam segala sesuatu.
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi aku. Engkau gak sendirian. Kalau engkau merasa hari ini, bahkan bukan hanya hari ini, hari-hari lalu, bulan-bulan atau tahun-tahun lalu aku sudah taat berjalan dengan Tuhan. Mana buktinya? Tuhan itu membela, Tuhan memberkati. Keluargaku tetap gak bertobat, keluargaku tetap gak mengalami terobosan ekonomi. Tetap sakit penyakitku belum sembuh. Kita mungkin protes ini dan itu, perhatikan baik-baik. Tuhan mau berbicara, berbisik seperti angin sepoi-sepoi basah. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kau gak sendirian. You are not alone. Jangan sampai merasa sendirian, loneliness kills. Kesendirian, kesepian membunuh kita. Dan dari situ kita lihat nanti Elia akhirnya terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Pada saat-saat terakhirnya dia diangkat dengan kereta berapi itu. Bukan kereta api, kereta kuda berapi itu, dan dia naik diangkat Tuhan ke sorga. Bagaimana cara dia menyelesaikannya? Karena dia tetap terkoneksi dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Tuhan mengurusi atau berurusan dengan kesendirian, kesepian Elia. Lihat ayat 18, perikop yang sama. 1 Raja-Raja 19. Tuhan berkata, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Siapa bilang Elia sendirian? Enggak. Dia berkata, aku sendirian yang giat, yang lain meninggalkan engkau, yang lain mati. Enggak. Tuhan berkata, masih ada 7.000 orang. Yang sama seperti kamu Elia. Tidak sujud menyembah di kaki Baal atau dewa-dewa asing itu. Mereka mencintai aku persis seperti Elia juga. Ada 7.000 orang. Anak-anak muda, engkau gak sendirian. Hari ini engkau cinta Tuhan. Mengerjakan firman Tuhan. Melayani. Menghormati orang tua. Mengerjakan studi dengan baik. Menjaga kekudusan. Engkau gak sendirian. Ada 7.000 orang. Bukan 7.000 arti angkanya sih yang Pastor Bernard ngomong. 7.000 itu maksudnya adalah ada begitu banyak orang yang persis sama seperti engkau. Menghadapi perjuangan yang sama, membayar harga persis seperti kita. Dan orang-orang itu juga mencintai Tuhan sama seperti kita mencintai Tuhan. Orang itu tidak kompromi dengan dosa persis seperti yang kau lakukan. Jangan buang iman dan pengharapanmu. Jangan buang ketekunanmu. Terus lanjutkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan iman kita. Jangan berbalik dari Tuhan. Teruslah berharap kepada Dia. Andalkan Dia, carilah Dia. Karena ada 7.000 orang juga yang cinta Tuhan persis seperti kita. Kalau buat Elia sih 7.000 orang beneran. Buat kita 7.000 itu hanya kiasan, hanya gambaran. Begitu banyak orang, huge number orang yang mencintai, mengasihi Tuhan. Engkau gak berjuang sendirian. Ada kita-kita yang berjuang bersama-sama. Yang pertama Tuhan urusin fisik, istirahatnya, makannya. Yang kedua terkoneksi dengan Tuhan. Yang ketiga Tuhan berkata ada 7.000 orang di Israel, maksudnya adalah komunitas yang sehat. Ada komunitas yang sehat, ada orang-orang yang menantikan, menunggu kita. Itulah maksudnya 7.000 orang. Tapi jangan sembarangan orang, karena ingat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bukan sembarangan komunitas, pilihlah komunitas yang tepat. Kalau mau bergaul, berteman dengan banyak orang. Tapi kalau mau bersahabat, pilihlah orang-orang yang tepat. Karena orang-orang yang dekat dengan kita, di lingkaran inti, lingkaran dalam kita akan sangat mempengaruhi hidup kita. Mengapa komunitas begitu penting? Mengapa grup begitu penting? Dari penelitian secara ilmiah yang pertama. Dari 7.000 orang yang dipantau selama 9 tahun. Oleh ahli sosial 9 tahun. Ditemukan bahwa orang-orang yang sangat terisolasi memiliki resiko kematian 3 kali lebih besar daripada orang-orang yang kuat dalam hubungan. Mirip seperti tadi yang Pastor Bernard baca di awal. Loneliness, bahayanya lebih bahaya daripada sakit penyakit. Bahkan dikatakan orang yang terisolasi, gak punya siapa-siapa, resiko kematiannya lebih tinggi, 3 kali lipat. Penelitian yang kedua, orang-orang yang mempunyai kebiasaan kesehatan buruk seperti merokok, pola makan kurang gizi, kekurusan atau obesitas, kegemukan, dan alkohol, tetapi memiliki ikatan sosial yang kuat, akan hidup lebih lama
daripada, dan akan lebih berarti, bukan hanya lebih lama tapi lebih berarti kata penelitian, daripada orang-orang yang punya kebiasaan kesehatan yang baik tetapi terisolasi. Bukan berarti yes, mari kita merokok, alkohol, kurang gizi dan obesitas, bukan. Tapi maksudnya kalau di-compare antara punya kesehatan, kebiasaan kesehatan baik dan kebiasaan kesehatan buruk, tapi punya teman dan gak punya teman, sangat pengaruh. Oleh karena itu penelitian di awal tadi, obesitas ternyata angka kematiannya jauh lebih rendah kalau dibandingkan loneliness. Karena lebih berbahaya. Penelitian yang ketiga, bila saudara tidak punya grup, tetapi saudara hari ini memutuskan untuk bergabung ke dalam sebuah grup, maka saudara sedang memotong resiko kematian saudara tahun depan sampai separuhnya 50%. Yang belum punya komunitas, jangan sembarangan cari komunitas. Connect group, komunitas dalam gereja Mawar Sharon. Bukan komunitas yang sempurna, tapi komunitas yang saya kenal. Kita bisa bertumbuh dewasa bersama-sama, saling menajamkan. Anda tadi bisa hubungi nomor hotline yang tadi dibacakan saat greeter. Kontak kami supaya kami bisa kenal Anda. Bisa kenal teman-teman generasi muda, apalagi kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah atau belum terkoneksi dengan kami. Biarkan kami jadi keluarga rohani. Karena ternyata ketika kita memutuskan bergabung dengan grup, maka memotong resiko kematian kita. Yang terakhir, penelitian juga orang-orang yang memiliki hubungan emosi yang kuat atau punya teman, punya sahabat, ternyata memiliki daya tahan tubuh mengalahkan penyakit 4 kali lebih besar daripada mereka yang terisolasi. Kembali ternyata daya tahan tubuh atau kondisi fisik kita dipengaruhi juga oleh hubungan yang kita jalin. Kita lihat ternyata tubuh kita yang kita bisa pegang maupun hal-hal yang imaterial, roh dan jiwa yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Saling kait mengait, bukan? Dan komunitas begitu penting. Dan jangan hanya sembarangan komunitas. Karena banyak komunitas justru menjatuhkan, banyak komunitas justru menghancurkan. Kalau mau pilih-pilihlah komunitas yang membangun. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pilihlah dengan siapa kita bergaul. Dari peristiwa Elia yang kesendirian, yang kesepian, kita bisa belajar 3 aplikasi penerapan yang simple, yang bisa kita kerjakan sebagai anak muda. Yang pertama, jaga kesehatan fisik. Karena ingat, kesehatan fisik mempengaruhi juga kesehatan jiwa, saling pengaruh mempengaruhi. Elia diurusin pertama kali disuruh rest dan suruh makan yang cukup. Jaga kesehatan fisik, ini aset kita yang berharga. Jangan merasa masih muda, mari ngawur, mari asal-asalan hidupnya, tubuhnya enggak, jangan rugi. Nanti semakin usia kita bertambah, kita merasa ngos-ngosan. Karena fisik kita tidak kita jaga dengan baik. Yang kedua, penerapan yang kedua yang sederhana adalah miliki komunitas yang sehat. Kalau yang sudah punya komunitas, jaga. Jangan tinggalkan komunitas. Yang belum punya, cari. Hubungi hotline kami. Izinkan kami jadi keluarga rohani. Miliki komunitas yang sehat karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, terkoneksilah dengan Tuhan. Elia naik ke Gunung Horeb, naik ke Gunung Allah. Naiklah Gunung Tuhan. Kemana? Gunung Tuhan di mana? Ketika engkau di kamar doamu, berlutut atau ambil gitar atau akapela tanpa musik, tanpa alat musik maksudnya, menyanyi menyembah Tuhan, berdoa atau berbahasa roh, atau membaca Alkitab, itulah gunung Allah, itulah gunung Horebmu. Gak jauh ternyata, selangkah saja hanya dalam ketaatan, tetap terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan di dalam hidup kita. Engkau gak sendirian. Kalau kita jaga 3 hal tadi, baik kondisi fisik kita, komunitas yang sehat dan terkoneksi dengan Tuhan. Pastor Bernard berdoa seperti Elia pun menemukan jawabannya. Dia terus berjuang, bahkan dia finishing well, dia selesaikan sampai akhir. Demikian juga doanya Pastor Bernard buat kalian semua bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Karena kalian tidak merasa sendirian. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Ada komunitas yang sehat. Biarkan firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak, pejamkan mata kita juga sejenak. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami tahu kami gak sendirian. Kami tahu Engkau menyertai kami.
Kami tahu ada orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami, yang peduli. Kami gak mau terjebak dengan kesendirian. Bahkan juga perjamuan kudus yang sebentar kami akan ambil, itu menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Yesus sendiri sudah menyerahkan nyawa bagi kami. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain bagi kami semua. Terima kasih buat anugerah-Mu. Generasi muda bisa siapkan roti dan anggur, kalau nggak ada hosti atau anggur, bisa pakai roti tawar atau biskuit. Dengan air putih juga boleh, atau teh juga boleh. Atau bukan karena hosti dan anggurnya, itu hanya simbol saja. Mengingatkan kita tubuhnya terpecah dan darahnya tercurah bagi kita. Siapkan dulu, tapi kita akan menyembah Tuhan, kita akan nyanyikan lagu ini. Dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya Tuhan. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Lewat lembah gelap. Katakan kalimat berikutnya dengan iman, kau temani. Engkau gak sendirian, bukan? Dia temani kita, dia begitu setia dalam hidup kita. Terima kasih. Selalu Haleluya. untuk kebaikanku. Biar mengalir kuasa Tuhan dalam setiap hidup generasi muda. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir, Kau menemani kami, menyertai kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Menyembuhkan yang Haleluya. terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Nyanyikan dari awal. Katakan lewat lembah kelam sekalipun Kau menemani aku ya Tuhan. Katakan dengan iman kita. Haleluya. Terima kasih ya Yesus, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu Amin, amin. kebaikanku. Segenap hati kita bersama-sama katakan mengalir. Haleluya, mengalir. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir dalam hidup kami. Kami gak sendirian. Generasi mudamu gak pernah sendirian. Kau bersama kami. Kau Tuhan yang setia. Oh, mari kita sembah Dia. Let's worship Him. Mari sembah Dia. Kau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan kami sendirian, tak pernah membiarkan kami. Kau yang menuntun kami dalam perjalanan kasih setiamu Tuhan. Hati kami bersyukur, hati kami berterima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, katakan mengalir.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau tidak sendirian, you are not alone. mulia, Kau tak Kau sendirian, hadir anakku. di sini, Haleluya. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Mari siapkan roti, entah dengan air putih atau dengan teh tawar atau hosi dengan anggur atau apapun yang kalian sudah siapkan. Jadi simbol untuk kita mengingat kematian Tuhan 2000 tahun lalu bagi kita. Firman-Nya berkata, Ia yang tidak menyayangkan nyawanya tapi diberikannya kepada kita. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Yang paling mahal aja Dia serahkan. Yang paling berharga Dia serahkan. Yaitu hidup dan nyawanya. Jangan merasa sendirian. Jangan merasa kesepian. Tuhan ada dalam hidup kita dan komunitas keluarga rohani juga ada. Mendoakan pemimpin rohani juga ada. Mari siapkan roti. Mari angkat tinggi roti kita dengan tangan kanan kita. Sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, naikkan ucapan syukur kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Bersyukur buat anugerahnya. Bersyukur buat pengorbanannya. Dia Tuhan yang setia. Sekali-kali tak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Dia menggendong kita, Dia mengangkat kita. Dengan tangan kanan yang membawa kemenangan bersyukur. Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan entah air putih, entah teh tawar atau anggur. Mari angkat juga dengan tangan kanan kita sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama sekali lagi naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Darahnya menyucikan, menguduskan kita. Dosa kita yang semerah kirmisi Dia putihkan seputih salju. Dulu kita yang jauh dari Tuhan. Dulu kita yang terpisah karena dosa. Kembali kita bisa terkoneksi dengan Dia. Betapa kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar perjamuan kudus mengingatkan kita, Dia gak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Bahkan Dia sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu berapa banyak generasi muda yang berkata, Tuhan saya mau bertanggung jawab atas kesehatan fisik, menjaganya dengan baik. Dengan tujuan bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Ingat tadi Elia, Tuhan pun berusaha dengan fisiknya, istirahat dan makan yang cukup. Yang kedua, miliki komunitas yang sehat. Berteman sih boleh dengan siapapun, tapi bergaul akrab, punya sahabat, pilihlah. Karena orang-orang itu akan mempengaruhi hidup kita. Pergaulan buruk ingat merusakkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, berapa banyak yang kalian berkata, saya mau naik ke gunungnya Tuhan. Terkoneksi dengan Dia. Di mana sih gunung Tuhan? Ketika engkau di kamar doamu, di kamar kos, di kamar kontrakan, di kamar di dalam rumahmu. Hanya engkau sendirian dengan Tuhan berdoa, menyapa Dia, memuji, menyembah, berbahasa roh, baca Alkitab. Disitulah gunung Allah. Kalau engkau berkata aku mau terkoneksi dengan Tuhan, kau mau lakukan 3 hal ini. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Tuhan memberkati setiap generasi mudamu. Kau melihat kami Tuhan yang begitu perlu bantuanmu. Kami yang butuh kasih karunia Tuhan. Lawat setiap umatmu. Mereka yang sendirian hari ini jamah. Peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan.
Umat-Mu tak ada yang sendirian. Tuntun mereka ya Tuhan, jagai mereka, pelihara. Anugerah-Mu menyertai. Tuntun dan bawa mereka Tuhan, biar menjadi generasi muda yang bisa berkarya. Menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi generasi muda dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini sekali lagi refnya. Dengan segenap hati kita katakan mengalir kuasa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tempat maha tinggi, Haleluya, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan, haleluya. Nyanyikan dengan segenap hati sekali lagi. Yes, haleluya Tuhan, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa katakan iman, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh lagi memperingati lagi kematian-Mu lewat perjamuan kudus. Makasih buat lawatan-Mu, makasih buat firman-Mu. Terutama terima kasih buat pribadi-Mu yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Namun sebagai hamba Tuhan, mengutus jemaat Tuhan. Meskipun di waktu-waktu ini mungkin koneksi kami terbatas. Tuhan, tapi kemanapun kami punya koneksi atau dimanapun orang-orang yang kami hubungi Tuhan. Tetap hidup kami menjadi garam dan terang, menjadi pengaruh yang baik, menjadi inspirasi bagi kehidupan banyak orang. Jadilah generasi yang the best of the best, generasi yang excellent. Setiap talenta potensi yang Tuhan taruh di kedua tangan-Mu, pertajam itu asah, jadi keahlian. Dan pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Perhatikan hidupmu akan selalu disertai oleh Tuhan. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita generasi muda dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, haleluya, amin. God bless you all.